Shalom sahabat Ebenezer. Hidup ini begitu rumit. Sebuah pernyataan yang mungkin terlintas atau sedang ada dalam pikiran saudara saat ini. Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Paul Tripp, ia menyatakan, ini adalah penyederhanaan yang berlebihan, tetapi saya yakin pernyataan berikut ini benar. Jika orang Kristen hidup seolah-olah kekekalan itu nyata, banyak masalah kita akan hilang. Setiap minggu di gereja, saudara dan saya menegaskan keyakinan kita akan surga dan neraka, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara pengakuan teologi kita dan kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, seberapa sering saudara memikirkan kekekalan dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan saudara hari ini? Kalau boleh jujur, tidak banyak dari kita yang melakukannya. Akibatnya, hidup kita jauh lebih rumit daripada yang seharusnya. Perjuangan kita mengungkapkan betapa kita lupa akan kekekalan dan hanya berfokus kepada dunia di sekitar kita. Mari kita pertimbangkan dampak dari amnesia kita akan kekekalan yang menjadikan hidup kita begitu rumit hari ini. Pertama, kita terlalu fokus pada kesenangan diri sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk lebih dari sekedar kenyamanan, kesenangan, dan kebahagiaan saat ini. Kita tidak hidup di pusat alam semesta. Kehidupan bergerak dengan kehendak dan tujuan ilahi, yaitu Allah sendiri. Ketika kita mengecilkan keberadaan kita menjadi keinginan, perasaan, dan kebutuhan sesaat, kita berjuang melawan narasi kedaulatan Tuhan dan rancangan yang dimaksudkan untuk kebahagiaan kita. Kedua, kita meminta dan mengharap terlalu banyak dari orang lain. Jika kita mencoba menjadikan hari ini surga kita, tanpa disadari, kita meminta orang-orang di sekitar kita untuk menyediakan surga itu bagi kita. Hal tersebut sangat tidak adil. Mereka tidak dapat memberikan kita kedamaian dan kepuasan batin yang hanya dapat kita alami dalam kekekalan dan hanya dapat kita peroleh di dalam Allah itu sendiri. Itu hanya akan berakhir dengan kekecewaan, frustrasi, konflik, dan perpecahan. Ketiga, kita terlalu mengontrol dan takut. Pada titik tertentu, setiap orang akan merasa seperti hidup berlalu begitu saja. Mimpi-mimpi yang tidak terpenuhi tidak bisa dihindari. Alih-alih mengajar kesia-siaan, tetapi marilah kita melihat itu sebagai peringatan bahwa Tuhan merancang kita untuk dunia yang lain. Jika kita hidup dengan berfokus kepada dunia yang akan datang, ini akan menjadi sebuah pengingat yang lembut, walau tetap menyakitkan. Keempat, kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Jika kita tidak memahami kisah abadi Tuhan, kita akan meragukan karakternya. Janji-janji Tuhan hanya mencapai pemenuhannya di dunia yang akan datang. Jika kita lupa, kita akan merasa bahwa kita telah dipukul dengan umpan dan saklar ilahi. Kehidupan di dunia yang jatuh jauh lebih rumit ketika kita tidak memiliki keyakinan bahwa kita mempunyai Bapa yang pengasih. Kelima, kita lebih banyak kecewa daripada bersyukur. Banyak dari kita tidak bersyukur bukan karena Tuhan telah mengecewakan kita atau kita telah banyak menderita atau karena sangat sulit untuk hidup bersama orang-orang di sekitar kita, tetapi karena kita mendekati kehidupan dengan harapan bahwa itu akan memberikan kepada kita hal-hal yang hanya dapat kita alami dalam kekekalan. Orang yang menggerutu tidak memiliki banyak sukacita dan kehilangan anugerah yang Tuhan sediakan hari ini. Dan yang terakhir, kita kekurangan motivasi dan harapan. Ketika kekecewaan dalam hidup tak terhindarkan, kita bisa kehilangan antusiasme dan optimisme. Atau malah menjadikannya pengingat bahwa rencana Tuhan sedang berjalan menuju saat ketika Dia akan memulihkan semua yang telah dihancurkan oleh kejatuhan manusia. Ya, hidup itu keras dan kita bisa saja mengalami hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi kekekalan memenuhi hati saudara dengan alasan untuk bangun di pagi hari dan terus melangkah maju. Apakah saudara ingin mengalami hidup sepenuhnya hari ini? Ingatlah bahwa hari ini tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kehidupan kita sempurna, tetapi ini adalah sebuah persiapan untuk tujuan akhir, yaitu surga sendiri. Kita tidak hidup di bab terakhir cerita. Yang rusak akan diperbaiki, yang bengkok akan diluruskan,
dan keabadian akan memberikan kita alasan untuk terus melanjutkan hidup ini, bersyukur dan menemukan sukacita. Bahkan ketika saat ini tampaknya tidak ada yang berhasil. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.